SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a udah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslim muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dalam rangka untuk sebuah amalan yang mulia, yaitu talabul ilmi tafaqquhuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita sekalian, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan, yaitu masuk kepada al-baziyat tsaminata asyar atau batun nasuh, yaitu tema tentang atau batun nasuh, taubat yang nasuh, yang tulus, yang murni, yang sungguh-sungguh. Berkata al-Imam al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an, faqad bayyana Allahu fi kitabihil azim annahu subhanahu yaqbalu taubata min ibadihi mahma tanawwa'at dzunubuhum wa kathurat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya yang agung, di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasannya Allah itu menerima taubat dari para hamba sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun jumlah dosanya, bermacam-macam jenis dosanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala firman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dari ayat yang mulia ini menunjukkan Allah itu bisa menghapus seluruh dosa, bahkan dosa seluruh manusia pun Allah mampu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, semuanya. Ajma'al ulama anna hadhil ayah fit taibin. Namun para ulama ijma' sepakat bahwasannya yang dimaksud dalam ayat ini adalah hanya bagi mereka yang bertaubat, ya. Kalau mereka berbuat dosa tapi tidak mau bertobat, maka tidak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala ini, tidak akan diampuni dosanya. Wa qad akhbara fiha subhanahu annahu yaghfiru dzunuba jami'an lahum idza sadaqu fit taubati ilaihi. Yang mana Allah Subhanahu mengabarkan dalam ayat tersebut bahwasanya Allah bisa mengampuni semua dosa untuk mereka jika mereka jujur dalam bertobat kepadanya. Bagaimana caranya? Bin nadami, dengan menyesali dosa tersebut, wal iqla'i anid dzunub, dan segera meninggalkan dosa itu, wal azmu ala alla ya'udu fiha, dan bertekad, berjanji jangan sampai mengulangi kembali dosa tersebut. Dan inilah 3 syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama, di antara disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan juga ya di dalam kitab-kitab beliau lainnya, ya, termasuk di dalam Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Yaitu syarat diterimanya taubat itu ada 3. Yang pertama adalah apa? An-nadam, menyesalinya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang itu dia tidak menyesali, maka itulah bukan taubat. Harus ada penyesalan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an-nadamu taubah.
penyesalan itu adalah bagian dari taubat. Kemudian syarat yang kedua adalah al-iqla' anil ma'siyah, segera meninggalkan maksiat tersebut. Jangan sampai dia taubat tapi maksiatnya jalan terus, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-azmu, harus bertekad jangan sampai dia mengulangi kembali. Nah, ini tiga syarat diampuni atau tiga syarat diterimanya taubat. Fahadihi ya taubah, inilah yang dimaksud dengan taubat. Wa nahahum subhanahu 'anil qunut min rahmatihi, dan Allah melarang untuk kunut, untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu ketika dosanya besar, dosanya banyak, maka sudahlah, saya tidak bisa disucikan, sudah saya begini saja, ya. Maka ini adalah berputus asa dari rahmat Allah. Maka perlu kita yakini bahwasannya dosa sebesar apapun Allah mampu untuk menghapuskannya, ya. Farahmatullahi awsa' wa 'afuhu a'dam, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dan pengampunannya itu lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-25, wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari para hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah lah yang sanggup untuk mengampuni kesalahan-kesalahan, dan Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Wa qala fi haqqin nasara, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Nasara, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Kenapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, seandainya mereka mau bertaubat, pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, meskipun besar kekufuran yang mereka lakukan. Inna rahmatallahi awsa' wa anna ihsanahu adim, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas, kebaikannya itu besar. Wa annahu jalla wa ala huwal jawadul karim, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha baik, maha pemurah. Wa huwa arhamur rahimin, Allah adalah, ya, zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Wa huwa khairul ghafirin, dan Allah adalah sebaik-baik pengampun Subhanahu wa ta'ala. Wa lam aidan anna al-iqdam 'ala al-ma'asi syarrun 'azimun wa fasadun kabir, dan ketahuilah bahwasannya ketika seseorang dia melakukan kemaksiatan, maka itu adalah keburukan yang besar, kerusakan yang besar. Wasababun li ghadabillah, dan sebab Allah akan murka sama dia, sebab kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin mata tabal 'abdu ila rabbih taubatan shadiqah taballahu alaihi, tapi sebesar apapun dosa itu, maksiat itu, ketika seorang hamba itu taubat kepada Rabbnya dengan taubat yang jujur, yang tulus, pasti Allah akan menerima taubatnya, pasti Allah akan mengampuninya. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam marratin katsiratan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditanya bolak-balik, ya, berkali-kali, anir rajuli ya'ti kada, tentang orang yang berbuat maksiat ini, orang yang berbuat maksiat itu, ya, dari berbagai macam bentuk dosa dan maksiat, ya, bahkan berbagai macam bentuk kekufuran. Para sahabat dulu itu, ya, ada yang menyembah patung, nyembelih untuk patung-patung, ya, bahkan membunuh, berzina, khamr dan lain sebagainya, ya, ada, ya. Namun kemudian mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, at-taubatu tahjibu makana qablaha wal islamu yahdimu makana qablahu. Taubat itu bisa menghancurkan semua dosa-dosa sebelumnya, dan Islam itu bisa menghancurkan segala bentuk kesalahan-kesalahan sebelumnya. Artinya ketika seseorang dari kekufuran masuk Islam,
maka semua dosa kekufurannya itu adalah dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seseorang ketika dia itu adalah asalnya bandel, ya asalnya dia itu adalah penjahat, preman dan lain sebagainya, dengan berbagai macam jenis kemaksiatan, sudah puas, sudah tua, sudah semua pokoknya dicoba, taubat kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wat taubatu tajubu ma qablah." Taubat itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan. Ya, seperti menghapus, seperti ibarat di delete gitu ya, hilang sudah. Wa fil dan agar di dalam lafaz yang lain, al-islamu yajubbu maka qablahu, Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, wa taubatu tajubbu maka qablaha, taubat itu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, yakni tamhuha, yaitu menghapusnya, wa taqdi alaiha, dihilangkan. Fa'alaika an ta'lama yaqinan anna taubatas shadiqatan nasuh yamhullahu bihal khataaya was sayyi'at hatta al-kufra. Dan hendaknya kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya taubat itu kalau benar-benar sungguh-sungguh, maka Allah bisa menghapuskan dengannya segala bentuk kesalahan, segala bentuk dosa kemaksiatan, bahkan kekufuran, kesyirikan, ya. Kesyirikan, kekufuran itu kalau sebelum mati sempat taubat, maka ya hilang, sudah bisa hilang. Yang bahaya itu kalau belum sempat bertaubat darinya, sudah meninggal duluan, ya. Maka kesyirikan, kekufuran itu nggak bisa dihapuskan kalau belum taubat, ya. Kalau dibawa mati, hanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, Allah itu enggak akan mengampuni kalau Allah dipersekutukan, ya. Tapi kalau dulu dia berbuat syirik, ya kan, dia menyembah selain Allah, dia menyembah pohon, menyembah hewan, menyembah penghuni laut, menyembah penghuni kuburan, menyembah ya batu-batu dan lain sebagainya, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, pun hanya menyembah, beribadah hanya kepada Allah, maka ya Allah sanggup untuk menghapus dosa-dosanya bersih. Fal wajibul iqla' an jami'id dzunub, maka kewajiban kita adalah segera berhenti dari dosa-dosa, ya. Jangan mentang-mentang kan ada taubat nanti saja. Kalau sudah tua saya taubat, ya sekarang biar puas dulu, ya. Iya, kalau pas nggak maksiat ya, sempet ya bertobat. Iya, kalau pas maksiat kemudian meninggal, ya, banyak kejadian, ya. Ketika dia berbuat kesyirikan meninggal dunia, waliyatubillah. Ketika dia buat kekufuran, dia meninggal dunia belum sempat taubat, ya. Bahkan ya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Firaun, ketika sudah tenggelam baru ini tubtulan, saya kapok sekarang ya Allah, taubat, ya. Baru sekarang ketika kematian sudah di depan mata, ya. Sudah terlambat. Maka jangan menunda-nunda. Sekarang masih enak maksiatnya, nanti aja kalau sudah bosan, enggak ada, ya. Justru sekarang itulah ketika sudah tahu dalil, oh ini maksiat, oh ini ada larangan, maka saat itu juga harus berhenti, ya. Wal hadaru minha, wajib bagi kita untuk berhati-hati, waspada dari kemaksiatan. Jangan sampai kita kembali kepada dosa-dosa tersebut. Kemudian ikhwani wa fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Syurutut taubah, syarat diterimanya taubat tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah an-nadamu wal huznu ala ma madha minka, yaitu menyesal, bersedih, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tangisi dosa itu, ya, apa-apa yang sudah berlalu. Misalnya dulu nggak sholat, ya, disuruh sholat malah mencelat, ya, malah lari, ya. Dibangunkan sholat subuh malah marah-marah, ya, artinya nggak sholat juga. Puasa, disuruh puasa malah
sembunyi-sembunyi ke WC, kemudian makan bakso di WC, ya, makan es, ya, di warung-warung, ya kan? Maka ini harus disesali, harus merasa sedih. Ini itu dosa besar. Dulu misalnya tidak menjaga aurat, ya, auratnya laki-laki apa? Antara pusar sampai lutut. Wah, ini dipajang kemana-mana misalnya, atau wanita misalnya, ya, tidak berjilbab syar'i, sesali, tangisi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tandur ila la tudhir fakhidaka ala ahadin wa la tandur ila fakhidi ahadin hayyin aw mayyit. Ya. Janganlah kamu tampakkan pahamu kepada siapapun, dan jangan kamu melihat pahanya orang lain, baik itu orang hidup ataupun mayit. Ya, ditutup, jaga auratnya. Maka ketika kita ingat, wah dulu saya, ya, menampakkan aurat saya, ya, ketika dulu saya misalnya preman, suka pukul orang, ya, suka malak orang, saya suka membuli orang, misalnya membuli teman saya, mengejek teman saya dulu suka, ya, melakukan kemaksiatan, maka harus disesali, ya, disesali, ditangisi setiap malam, diingat terus, ya, dosa itu diingat terus, jangan justru dilupakan, ya. Atsani al-iqla wa tark, segera meninggalkan maksiat tersebut, ya. Kalau dia misalnya kemaksiatannya suka berbohong, ya, segera tinggalkan kebohongan, ganti dengan kejujuran. Gak pernah sholat misalnya, ganti sekarang, mulai sekarang sholat di masjid. Pekerjaannya haram, ya segera ditinggalkan yang haram itu. Yang belum berjilbab, ya segera berjilbab, ya. Tinggalkan kemaksiatan ini itu, ya. Kemudian yang ketiga, al-azmus sadiqu alla ta'uda fiha, benar-benar bertekad jujur nggak pengen mengulangi kembali, ya. Kalau ada kaitannya dengan hak orang lain, maka ada tambahan syarat keempat, alaika an tu'addiyal huquq allati linnas, kita harus mengembalikan hak-haknya orang lain yang kita ambil atau kita rampas atau kita zalimi mereka, ya. Yang paling berat terkait dengan darah, terkait dengan nyawa, ya, maka hati-hati, khususnya misalnya naik kendaraan bermotor, kebut-kebutan, ya, serasa di, ya, balapan gitu, ya, kemudian nabrak orang sampai meninggal, ya, hati-hati. Makanya pakailah akal sehat, berlindung kepada Allah dari berbuat bodoh atau dibodoh-bodohi, ya, ketika di jalanan, ya, agar tidak gampang emosi, diselip langsung bangkit pembalapnya, ya. Maka ini, ya, atau misalnya pernah membunuh orang gara-gara beda klub yang didukung misalnya, wah itu hijau, oh ini merah, akhirnya apa namanya, ya, ini termasuk perbuatan jahiliyah, ya, akhirnya meninggal, ya. Malah sepele. Atau misalnya ini geng apa, ini ketemu sama apa namanya, persatuan apa misalnya, ya, pendekar apa misalnya, maka ketemu pelototan akhirnya meninggal. Nah ini bahaya, ya, kezaliman. Kalau sudah masalah darah berat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim mukmin itu senantiasa dalam fifusatin min dinihi, agamanya lapang luas, enak, kiamatnya juga, ya, masih, ya, insya Allah lah begitu, selama belum menyentuh masalah darah, ya. Kalau sudah masalah darah berat, ya. Begitu pula masalah-masalah lainnya seperti masalah harta, ya, masalah uang misalnya, ya, ngutang nggak bayar, ya, makan 5 ngaku cuma 2 misalnya. Nah, ini nanti semua akan ada pertanggungjawabannya, ya. Meskipun sekarang selamat, tapi di akhirat jelas tidak akan selamat, pasti ketahuan, ya. Mengambil harta yang bukan miliknya, mengambil tanahnya orang misalnya, ya, bisa diambil tanahnya itu, ya, sehingga menjadi milik kita, tapi nanti di akhirat tanah 7 lapis dikalungkan di leher kita, ya, sehingga banyak orang yang nggak bisa berjalan di atas kakinya, menyeret di atas wajahnya, waliyadzubillah, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita sekalian, ya.
Maka ini harus dijauhi dan harus ditaubati sekarang ketika di dunia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu matlamatun li akhi yastahilluhal yaum. Ya kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang punya perkara kedzaliman dengan saudaranya, maka hendaknya dia halalkan sekarang juga. Ya, segera dia selesaikan sebelum datang nanti suatu hari, ya, la dinar wala dirham, sudah tidak ada lagi dinar dirham, nggak ada lagi rupiah, uang sudah nggak laku. Yang ada adalah dosa dan pahala yang saling ditransfer. Ya. Maka sekaranglah mumpung uang kita masih laku, misalnya kita pernah membuli teman kita, ya, sampai dia nangis, sampai dia sedih, ya, kita hina, ya, sampai dia stres misalnya, ada, ya, misalnya di asrama dibully kemudian stres begitu, ya, maka dia harus mengembalikan kesetresannya itu, gitu, ya, harus minta maaf, menghiburnya bagaimana, ya, kalau dia punya uang langsung nih, kamu berapa, yang penting kamu maafkan saya, mumpung masih laku, ya, sebelum datang nanti, ya, di hari kiamat sudah nggak laku, maka hendaknya dia halalkan sekarang, karena kalau di hari kiamat berat, ya. Hak itu, hak hukukul adam, kaidahnya adalah hukukul adam ini mabniun alal musyah. Hak sesama manusia itu dibangun di atas saling menuntut. Beda dengan haknya Allah. Kalau haknya Allah, ya, mengampuni gampang saja. Allah tidak akan rugi, tidak akan berkurang kekayaannya. Tapi kalau sesama manusia, maka itu saling menuntut, ya. Nanti semua ditambahkan semua tuh, nggak usah kita abadikan dengan video, dengan apa, semua ini ditampakkan, ya, semua bisa nonton, ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nanti semua ditampakkan, nggak ada yang tersembunyi dari kalian, ya. Kelihatan, oh ini dulu yang makan gorengan 5 ngakunya cuma 2 ternyata. Itu kelihatan, ya, kelihatan nanti. Maka si pedagangnya pun, ya, karena sang penjaga kantin pun, nah, kamu sini pahalanya, ya, minta pahalanya ke sini, ya. Ada misalnya yang, ya semua pokoknya ngutang nggak bayar, oh kamu dulu yang ternyata memfitnah saya, ya, menusuk di belakang punggung saya, oh ternyata kamu dulu yang, ya, minjem motor saya nggak bilang-bilang, ini ternyata bolak-balik misalnya, oh ternyata kamu yang injak sendal saya kemarin, ya, sini semua, ya, pokoknya sekecil apapun. Kenapa? Karena semua orang nanti akan ditimbang, ya. Fama man thaqulat mawazinu, yang timbangannya lebih berat, dia selamat, bahwa fi isyatir radiyah, ya. Tapi barang siapa yang timbangannya kebaikannya lebih ringan, dosanya lebih berat, fa ummu hawiyah, kembalinya kepada neraka hawiyah. Maka nggak ada yang pengen kebaikannya itu lebih enteng, semua pengen lebih berat, ya, apalagi neraka di depan mata seperti itu. Makanya semua akan dituntut. Jangankan orang nggak dikenal, ayah sendiri, ibu sendiri, suami istri sendiri, anak sendiri akan dia korbankan. Makanya nanti itu yauma yafirul mar'u min akhihi, seseorang lari dari saudaranya sendiri, wa ummihi wa abihi, lari dari ayah ibunya. Bayangkan, jadi di dunia seorang anak ada apa-apa lari kepada ayahnya, lari kepada ibunya. Tapi di hari kiamat justru dia melarikan diri dari ayah ibunya sendiri, ya, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Kenapa? Karena menjadi musuh, takut dituntut. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling mencintai di dunia pada hari kiamat itu akan sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, ya, kecuali orang-orang yang, ya, yang bertakwa, yang membangun cinta mereka di atas ketakwaan, ya. Seorang ayah yang menyayangi anaknya, ya, diingatkan sholatnya, diingatkan putrinya, ya, untuk berjilbab syar'i, ya, diingatkan anak-anaknya, nak nggak boleh pacaran, awas syaiton, ya, nak jangan pajang fotomu sembarangan, ya, dilihat sama orang, perhatikan auratmu, sholat 5 waktumu, ya. Nah, orang tua kalau nggak ngikutin gitu, nanti dituntut sama anaknya,
Ya. Bapak kemana saja? Oh, nggak ngasih tahu saya. Ini saya tuntut. Ya, lari. Menjadi musuh. Kalau kita ketemu musuh, gimana sih kalau kita mendapati orang yang mau mencelakakan kita? Ya, bawa parang, bawa golok, mau mengejar kita, kita pasti akan apa? Kita akan senyum ahlan wa sahlan gitu kan? Nggak akan. Kita pasti akan lah. Lah ini ada orang datang mau ngelempar kita ke neraka. Apakah kita nggak lari? Ya lari. Ya, itu di hari kiamat waliyatubillah. Maka inilah ya, bertaubat dari semua dosa. Dan itu tadi yang keempat ya. Kalau ada haknya orang lain maka harus dikembalikan. Pernah ngambil misalnya apa tadi, tanahnya orang lain, ya tanah itu harus dikembalikan. Ya. Kita pernah dulu ngutang nggak bayar, ya balik dikembalikan hutangnya. Ya. Atau memang kalau belum mampu bayar ya jangan kabur. Ya. Dia bilang maaf saya belum bisa bayar begitu. Tapi nanti dimarahin Ustaz. Ya mau gimana lagi, resiko. Ya. Yang penting kita harus menunjukkan bahwa saya memang itikat baik kita. Kemudian salatut taubah. Ya. Salatut taubah. Amma salatut taubah faqad tsabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis as-Siddiq. Adapun salat taubat, maka di sini Syekh beliau merajihkan bahwasannya ada yang dimaksud dengan salat taubat, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min 'abdin yudnibu dzanban," tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, tsumma yatatahharu fayuhsinu tuhur, kemudian dia pun bersuci, berwudu dan memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, tsumma yusalli raka'ataini, kemudian dia pun salat 2 rakaat. Nah, di sini ini syahidnya. Kemudian dia apa? Salat 2 rakaat. Tsumma yatubu lillahi min dzanbihi, kemudian dia bertobat kepada Allah dari dosanya itu, illa taballahu alaihi, melainkan Allah akan menerima taubatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya, di dalam musnad beliau. Maka ini menunjukkan bahwasanya adanya salat taubat. Meskipun di antara para ulama berpendapat bahwasanya itu bukanlah salat taubat secara khusus, tapi ya kapan saja, kalau misalnya ya salat apa saja begitu ya. Seseorang misalnya dia berbuat dosa terus pengen minta ampun, dia ke masjid, salat tahiyatul masjid, itu sudah salat taubatnya. Ya. Atau dia mau salat ketika waktu duha misalnya, dia salat duha kemudian minta ampun, ya itulah salat taubatnya. Atau di malam hari dia bangun kemudian dia salat tahajud minta ampun, ya itulah salat taubatnya. Ya. Kemudian man ya'si wa yatub summa yarji ilal ma'siyah. Nah, bagaimana kalau orang dia bermaksiat kemudian taubat kemudian balik maksiat lagi, ya, mengulangi kembali? Maka Syekh rahimahullah taala beliau berkata, la budda min jihadin nafsi, harus berjuang melawan jiwa hawa nafsu. Yang harus kita ini melawan hawa nafsu kita. Filuzumil haq, untuk terus menetapi kebenaran, untuk terus taat, jangan sampai melanggar. Wasabat ala taubah, dan tetap istiqomah di atas taubat. Ya. Jangan sampai taubat sambal. Tahu sambal? Enak kan? Enak. Ya. Kalau udah kepedesan, terus mencret murus, waduh tobat, nah, gitu kan ya. Tapi besoknya pengen lagi. Ya, lihat lagi, wah gitu. Ya. Misalnya kalau pas buka biasanya kan ada gorengan begitu ya, gorengan logonya hijau-hijau itu kan, pedes gitu kan, makan sampai kepanasan ya, sampai bibirnya jontor begitu ya. Tapi besoknya ada lagi, ya malah tambah semangat begitu ya. Nah, jangan seperti tobat sambal ini. Li'anna nafsa tahtaju ila jihadin, karena jiwa itu butuh untuk dilawan. Kita berjihad, berperang melawan hawa nafsu, itu harus memang. Ya, inna nafsa la'amaratun bisu. Ya, namanya jiwa ini memang suka memerintahkan kepada keburukan. Ya. Apalagi kalau sudah ada ya hawa nafs. Ya. Makanya orang yang menahan diri, menahan jiwanya dari hawanya, maka itulah yang masuk surga. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa amman khafa maqama rabbih
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Adapun orang-orang yang takut dia nanti akan berhadapan dengan Rabbnya dan dia menahan jiwanya dari hawa nafsunya, nah, inilah yang akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya. Maka harus ya melawan jiwa ini, kan pengennya enak-enak saja. Disuruh misalnya belajar, enakan tidur, ya kan? Disuruh mengulang-ulang pelajaran, enakan nyontek, ya kan? Disuruh untuk sholat, enakan tidur, ya kan? Disuruh puasa, enakan makan, ya kan? Maka harus dilawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi." Barang siapa yang berjihad, ya, dia itu berjihad untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad, ya, melawan dirinya, termasuk ya melawan jihad, melawan hawa nafsunya. Walladzina jahadu fina, mereka yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, maka kami pun akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, ya. Dan sesungguhnya Allah adalah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa ma'na qauli subhanahu wa ta'ala, dan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala jahadu fina ay jahadu anfusahum, ya. Jahadu fina artinya adalah dia berjihad melawan dirinya sendiri, termasuk ya, termasuk berjihad melawan orang-orang kufar, berjihad melawan orang-orang munafikin, ya. Ada nggak berjihad melawan orang munafikin? Ada, ya. Ada, ya. Jahidil kufar wal munafiqina. Ada berjihad melawan orang munafikin. Ini menunjukkan bahwasanya jihad itu bukan hanya dengan pedang, tapi dengan ilmu. Ya. Orang munafikin diperangi dengan sama Rasul. Hah? Ada perang nggak di Madinah melawan orang munafikin? Nggak ada. Orang munafikin berkeliaran, ikut sholat kok, ya kan? Bahkan ikut jihad sama Rasul. Nah, terus berjihad melawan orang munafikin gimana? Bil ilmi wal bayan. Jihad dengan ilmu, ya, dengan belajar. Nah, jihad itu ada al jihadu bisayfi wassinan, berjihad dengan senjata, dengan pedang. Wal jihad bil ilmi wal bayan, jihad dengan ilmu dan penjelasan. Mana yang lebih utama? Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan jihad dengan ilmu ini lebih utama. Kenapa? Kenapa jihad dengan ilmu lebih utama? Ya, kenapa kita belajar semangat? Ya, di sini dimat belajar ilmu. Ya ini alasannya. Karena jihad dengan ilmu itu lebih utama daripada jihad dengan pedang. Kenapa? Karena ngangkat pedang semua orang bisa. Bisa nggak ngangkat pedang? Antum bisa ngangkat pedang? Bisa ngangkat pedang. Ya kan? Semua orang bisa. Cuman baru ngangkat terus langsung game over kan juga banyak begitu kan? Ya. Karena emang nggak, ya kemampuannya terbatas begitu. Tapi jihad dengan ilmu itu nggak semua orang bisa. Ya, nggak semua orang punya ilmu soalnya. Kalau pedang bisa cari di dapur, bisa cari di mana, ya dah. Ya. Itu diantara, dan banyak lagi disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian, ya. Nah, bagaimana tadi orang yang maksiat kemudian taubat, kemudian maksiat lagi, ya? Maka seseorang ini, ya, dia harus berusaha untuk, ya, istiqomah di dalam taubatnya. Ya. Maka ketika seseorang dia taubat maksiat, ya, maka harus apa? Harus taubat lagi. Ya, harus taubat lagi. Dan begitulah. Makanya pernah di dalam disebutkan ada seorang hamba, dia sudah bertaubat, ya. Sudah bertaubat dia. Kemudian bermaksiat lagi, maka dia pun minta ampun, ya Allah, anabtu dzanban akhar, ya Allah, ya, faghfirli, ya Allah, saya berbuat dosa lagi, tolong ampuni saya ya Allah. Kemudian setelah itu berbuat dosa lagi, ya,
Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qad ghafartu lahu, dia sudah saya ampuni karena dia tahu dia punya Allah yang bisa mengampuni dosanya. Ya, terserah kamu berbuat apa. Artinya memang harus begitu, bukan berarti kita itu kemudian menyepelekan dosa, enggak. Ya. Tapi jangan sampai putus asa. Begitu aduh maksiat lagi, ya sudah. Ya, sesali lagi, sedih lagi, tinggalkan lagi, tekad lagi jangan tinggalkan, tapi kali ini harus lebih benar-benar begitu. Ya. Jadi ini harus berjuang, ya. Agar apa? Mudah-mudahan pas meninggal, pas sudah taubat diterima gitu. Ya, tapi jangan sampai, makanya harus takut, ya, takut bermaksiat, jangan-jangan pas maksiat, pas, ya, pas diambil di pundut, ya, pas meninggal waliyatubillah, ya, maka menjadi su'ul khotimah. Kemudian qadul ibadat ba'da taubah, mengganti ibadah-ibadah yang ditinggalkan setelah bertaubat, ya. Man taraka shalah, barang siapa yang dulu meninggalkan sholatnya bolong-bolong, ya, preman misalnya, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, ya, padahal KTP-nya muslim, ya. Kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh, lam yalzamhu qada ma tarak, maka tidak perlu dia mengqada apa yang dahulu dia tinggalkan, ya. Apa yang dulu itu nggak usah, karena sholat itu ya nggak bisa ditambal. Qada itu kata para ulama yahtaju ila nafsin jadid, yahtaju ila amrin jadid, butuh, artinya itu butuh dalil khusus, ya. Misalnya kayak puasa kan misalnya karena sakit, ya, sakit terus musafir, kan boleh nggak puasa? Boleh nggak? Boleh kan? Tapi nanti harus mengkodoknya, ya. Boleh mengkodoknya, Zat? Boleh. Kenapa? Karena ada nas, ada dalilnya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit, safar, maka nanti ganti di hari yang lain. Berarti kan ada dalilnya, dah. Perempuan juga begitu kalau haid, ya. Umirna bi qada'i syiyam wa lam nu'mar bi qada'i shalah. Kami itu diperintahkan untuk mengqada puasa ketika haid, tapi nggak diperintahkan untuk mengqada salat. Ini menunjukkan kalau ada perintahnya berarti mengqada, kalau nggak ada perintahnya ya nggak mengqada. Gitu. Ya. Makanya para wanita nggak mengqada salat. Kenapa? Karena nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya. Ya. Begitu pula salat. Salat kalau ketiduran, ya, atau kelupaan. Misalnya salat subuh, ya, benar-benar kecapean, ya, habis sholat isya terus baru nggak ada yang bangunin lagi, baru bangun jam 10 siang, ya. Maka apakah dia harus sholat subuh ketika terbangun? Iya, dia qada saat itu juga, ya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha mata dzakara, barang siapa yang ketiduran, kelupaan sholat, maka hendaknya dia melakukan ketika dia ingat. Ya. Tapi ada nggak dalilnya? Barang siapa yang dulu preman, males, bolong-bolong sholatnya, lakukanlah ketika dia sudah taubat misalnya. Kita ada nggak? Nggak ada. Ya. Barang siapa yang dulu malas sholatnya, hendaknya dia ganti ketika dia sudah semangat. Nggak ada nggak? Nggak ada. Emang itu nggak bisa. Ya. Makanya kata Syekh ini, ya, lam yalzamhu, ya, nggak wajib, nggak. Ya sudah taubat saja terus. Ya. Terus gimana Ustaz, sholat saya yang dulu? Ya sudah, bertobat, ya, minta ampun sama Allah benar-benar, perbanyaklah amalan-amalan sunnahnya, ya, perbanyak sholat tahajudnya, sholat duhanya, perbanyak puasa sunnahnya, begitu, ya. Takfirul kabair, bagaimana menggugurkan dosa-dosa besar. Al-adillah minal kitabil aziz was sunnatil mutarah kullu hatta dulu ala annal kabair inama tukaffar bit taubatin nasuh. Semua dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis semuanya menunjukkan bahwasanya dosa besar itu bisa dihapuskan adalah hanya dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh.
Ya. Kalau belum sempat tobat, melakukan dosa besar, meninggal belum sempat tobat, maka pelakunya tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Ya. Kalau Allah ingin ampuni ya diampuni bisa, tapi kalau sama Allah ingin dibersihkan dulu dengan diazab dulu, dicelup ke neraka, digodok dulu, nanti dikeluarkan sudah impas misalnya, ya terserah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Surat An-Nisa ayat 31. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang tadinya, maka kami akan digugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Artinya dosa-dosa kecil gampang sama Allah di-delete gampang. Ya, diampuni mudah. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, dalam surganya. Ya. Syaratnya apa? Kalau kalian menjauhi dosa besar. Ya, itu syaratnya. Berarti kita harus tahu apa itu dosa besar biar bisa menjauhinya. Ya. Makanya sampai para ulama menulis kitab-kitab tentang dosa-dosa besar itu apa saja sih. Imam Dhahabi menulis Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar. Ya tujuan biar ini, ya. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, yang kecil-kecil ini bisa dihapus, kemudian dimasukkan ke surga. Berarti kan intinya ini, jauhi dosa yang besar ini. Apa itu dosa besar? Ya, di antara definisi yang paling mencakup adalah dosa-dosa besar adalah dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia. Seperti misalnya mencuri. Ya, mencuri kan ada ketetapan dari Allah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki wanita, maka putuslah, potonglah tangannya. Ya, berarti ini dosa besar. Ya. Atau ada ancaman di akhirat. Ya. Ada ancaman hukuman di dunia ketetapannya, atau ada ancaman adab di akhirat. Baik itu adab kubur, atau misalnya adab murka Allah, laknat Allah, atau neraka, nanti akan disetrika, nanti akan di itu. Ya, ketika ada ancaman, ya berarti itu dosa besar. Gitu. Ya. Seperti misalnya kariba, dosa riba. Ya. Wal ghibah. Riba kenapa? Karena ada ancaman Allah melaknat. Ya, akil riba wa mukilahu, orang yang makan riba dan orang yang memberi makan riba. Loh Ustaz, saya nggak makan, saya dibelikan baju Ustaz misalnya, ya sama saja. Ya, makan di sini adalah yakhruju makhrajal ghalib fala yu'khadhu minal hukum. Ya, keumuman saja. Karena biasanya zaman dulu itu ribanya dalam makanan. 1 kilo kurma bagus ditukar dengan 2 kilo kurma yang biasa misalnya. Ini riba. Ya, biasanya dimakan memang. Ya, tapi bukan berarti kalau saya dibelikan kendaraan Ustaz berarti nggak apa-apa ya. Enggak, tetap juga nggak boleh, itu tetap riba. Begitu pula dosa-dosa lainnya yang ada ancaman, ya, maka itu adalah dosa besar, maka harus dijauhi, harus taubat yang nasuh, yang sungguh-sungguh. Ya. Kenapa Ustaz kita bedakan dosa besar, dosa kecil? Kenapa enggak semuanya saja dianggap dosa besar? Ya. Kenapa kalau dibagi ada kabair, ada shaghair? Ya karena Allah dan Rasulnya sendiri yang membagi. Allah sendiri menyebutkan dengan intajtanibu kabaira. Berarti kan ada kabair, ada shaghair begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan bisa menggugurkan dosa-dosa antara keduanya selama dijauhi al-kabair, dosa besar. Berarti dosa besar itu nggak bisa dibersihkan dengan sekedar sholat, ya, sekedar Ramadan, Jumatan, nggak bisa. Harus dipapras dengan apa? Dengan taubat. Itu. Ya. Maka ingat-ingat, pernah nggak kita melakukan sesuatu yang ada dalilnya itu, ya, misalnya
apa ya, ada ancaman orang yang misalnya yang musbil misalnya, masfala minal kabin fahuwa finnar, yang sarungnya kelewar di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Nah, berarti kan ada ancaman, berarti ini ya dosa besar ya. Maka berarti kita harus bertobat, ya Allah selama ini saya kelewar ya Allah ya, minta ampun ya, tadi menyesal, minta ampun sama Allah, tinggalkan ya, langsung diperbaiki celananya, sarungnya, dan yang ketiga adalah bertekad jangan sampai mengulangi lagi gitu ya. Itu cara untuk memapras dosa besar itu biar nggak jadi beban di akhirat. Adapun dosa-dosa kecil, takfirus sagair ya, maka yang kecil-kecil ini, kalau yang besar-besar itu nggak ada, maka lebih mudah ya, sebagaimana kata Allah tadi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kalau kalian menjauhi larangan-larangan yang dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kesalahan yang kecil-kecil ini akan kami takfir, akan kami hapuskan, sudah nggak dianggap sudah itu ya. Maka yang besar-besar ini harus dijauhi dulu ya, kecil-kecil ini otomatis ya. Dosa-dosa kecil ini bisa dihapus dengan sholat lima waktu ya. Misalnya orang berwudu, barang siapa yang berwudu maka dosanya menetes ya, dengan tetesannya dosa itu dengan tangan menetes begitu kan. Barang siapa yang berjalan ke masjid maka diampuni kesalahannya ya kan. Sholat juga diampuni gitu. Jadi itu adalah dosa-dosa kecil. Loh Ustaz, saya kan sudah wudu, saya sudah jalan ke masjid, saya sholat di masjid, tadi saya nggak ada dosa dong Ustaz. Enggak ya, dosa-dosa kecil itu bisa ya. Apa dosa besar maka itu harus dihapus dengan taubat, ya. Memang kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bisa sih ya wudu, jalan ke masjid itu istilahnya apa ya, mengkrikiti dosa-dosa besar itu. Jadi ya dikit-dikit lah. Tapi kan dosa besar itu kan besar ya. Dosa itu bukannya kecil kayak kerikil gitu, enggak, besar ya, bergunung-gunung besarnya ya. Makanya kata Nabi menggambarkan besarnya dosa manusia dalam riwayat Bukhari, manik cana kalban min ghairi dir'in wala hartin, barang siapa yang melihara anjing, bukan ditaruh di kandang sana untuk menjaga ternaknya, bukan juga ditaruh untuk di pertaniannya, enggak, dia pelihara di rumah, maka dosanya adalah yanqusu min ajri kulli yawmin qirat, berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Ya, artinya dosanya itu 1 qirat. 1 qirat itu berapa sih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asgharu hamisl Uhud, minimal sebesar gunung Uhud. Itu 1 qirat. Ya, itu dosa melihara apa? Melihara anjing. Yang notabene anjing itu antum mandikan, antum sampoin begitu ya, diandui, dikeloni di rumah, tidak ganggu orang. Ya. Itu saja 1 gunung minimal atau Uhud ya. Maka bayangkan dosa-dosa kita menyakiti orang lain, antum membuli, ngejek teman antum ya, antum ngeplak teman antum misalnya ya, di jalan tuh nyenggol orang, ceder begitu, kabur, itu kan dosa menzalimi orang lain ya, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum dosa-dosa besar lainnya, itu tadi riba, zina, minum khamr, berjudi ya, nipu orang, bohongi orang ya, ngutang nggak bayar tadi juga ya. Maka itu bergunung-gunung. Maka ketika Nabi SAW misalnya menyebutkan barang siapa yang dosanya seperti buih di lautan, wah itu bukan saya Ustaz ya, jangan pede. Barang siapa yang dosanya seperti pasir di padang pasir, insya Allah bukan saya Ustaz ya, belum tentu ya. Bahkan barang siapa yang dosanya sepenuh bumi, bayangkan bumi semuanya dosa ya, termasuk atmosfer dosa semua, bayangkan ya, insya Allah bukan saya Ustaz, belum tentu ya. Maka hendaknya seorang muslim dia takut ya, jangan meremehkan yang namanya dosa. Kemudian selanjutnya al-ikhbaru anidunub ba'da taubah, mengungkap dosa-dosa setelah taubat ya. At-taubatu kafiyah, taubat itu sudah cukup bagi seorang manusia, sudah mencukupi, sudah menutupi dia ya. Al-insanu yastatiru bisitrillah, manusia itu harus mencari penutup, pelindung dari Allah Subhanahu wa taala, biar aibnya, dosanya jangan ditampakkan ya.
Wa adami ifsya'i ma waqa minal maksiat, dan jangan kita menyebar-nyebar maksiatnya dulu. Dulu saya preman itu, semua saya minum. Jangan, ya. Sudah. Ya. Jadi nggak usah kemudian bikin channel YouTube ya. Tobatnya seorang apa misalnya gitu, nggak usah. Ya. Tapi kan untuk pelajaran Ustaz, ya. Ya untuk pelajaran kasih dulu ada preman, ya saya kenal, maksudnya saya sendiri begitu ya. Nggak usah. Dulu saya ini, ya tato saya ini semua, nggak usah. Ya. Dulu ada preman dulu, ya. Bunuh orang, nyesel dia. Nah gitu. Ya. Jadi tidak perlulah ya, kecuali kalau memang maslahatnya sangat-sangat besar ya, untuk membantah secara ilmiah. Misalnya saya kan dibantah ulama dulu ya, di antara para ulama misalnya mereka adalah seorang tokoh-tokoh aliran sesat, maka disebutkan saya dari aliran ini, biar orang nggak bisa bantah loh, saya itu dulu pembesarnya aliran itu, gitu loh ya, kalian kamu bantah gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang sekali lagi maslahatnya rajihah. Tapi kalau saya dulu preman ya, tingkat kampung saya dulu, wah ini nggak usah disebutkan ya. Jadi ya sudah ya, Allah sudah menutup, jangan ditampakkan. Makanya kata Nabi SAW ya, inna minal mujahirin ya, di antara bentuk seseorang terang-terangan bermaksiat ya, adalah ketika dia sudah bermaksiat, Allah sudah tutupi, besoknya dia malah ya, dulu saya maksiat ini, dulu saya maksiat itu, maka jangan ya. Selanjutnya al-malul haram ba'da taubah. Bagaimana dengan nasib harta haram setelah taubat? Ini juga banyak yang hijrah ya, dulunya melakukan transaksi haram ya, muamalah yang haram. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala wa iyana jami'an, idza taba taballahu alaihi, kalau udah taubat ya Allah pasti akan ya, taubat sudah diampuni sama Allah. Wal malu mahallu nadhurin, dan harta itu harus dilihat baik-baik ya, diperhatikan hartanya. Di antara sebagian para ahli ilmu ya berpendapat bahwasannya kalau memang sudah taubat, hartanya itu dulu haram, ya sudah nggak apa-apa lah itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang datang nasihat dari Rabbnya, kemudian dia berhenti dari maksiat itu, falahu ma salaf, maka baginya yang sudah berlalu. Ya. Terus harta yang dia dapetin dulu ya sudah falahu, untuknya nggak apa-apa. Wa amru ila, perkaranya nanti kembali sama Allah. Ya, Allah yang akan ngurus pokoknya. Ya dulu dia ini pusat, nanti diganti sama Allah, gampang begitu. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Namun barang siapa yang balik lagi sudah datang, ini haram Pak, ya, nggak apa-apa. Nah, ini ya, dialah yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Namun kata Syekh bin Baz, faida qadaminu mayasuddu hajatahu, kalau dia mengambil dari harta itu yang cukup untuk dia saja ya, bukan untuk bermegah-megahan, yang lain enggak ya, dia tinggalkan semua, apa yang dia cukupi dia, ya sudah itu saja. Wa tasaddaqu minhu, dan sisanya dia sedekahkan ya, maka ini bisa mensucikan dirinya, dan ini lebih baik ya, dan ini lebih berhati-hati, lebih aman, ahwat ya. Sudah mendekati adzan maghrib ya. Jadi ya, meskipun ada di antara para orang yang berpendapat sudah nggak apa-apa, tapi memang yang lebih aman, yang lebih hati-hati adalah bersihkan diri kita juga dari harta tersebut. Ya wallahu ta'ala. Wujubu at-taubah ilallah inda nuzulil masaib, wajibnya bertobat kepada Allah ketika turunnya musibah-musibah ya. Banyak musibah itu gara-gara apa? Gara-gara dosa ya, adanya tsunami, adanya gempa, adanya apa ya. Banyak manusia itu nggak melihat sampai situ. Ini gempa kenapa? Oh karena ada tumbukan tektonik, karena ada ini gunung meletus, ada gerakan apa begitu ya. Oh itu sudah sampai situ saja. Dia tidak berpikir ini yang menggerakkan lempeng-lempeng ini siapa sih? Siapa yang punya ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah marah ya ditumbuhkan.
Ya, yang buat gunung-gunung ini berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya adalah karena sebab dosa dan maksiat. Oleh karena itu, untuk agar selamat adalah kita minta ampun dari dosa-dosa kita. Dan karena waktu sudah mendekati adzan maghrib, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang banyak bertobat dari dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita di bulan yang mulia ini, bersih kita keluar dari bulan ini seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya untuk kita. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wasallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.